Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliciani Angelia dengan NIM 19230369. Saya akan mempresentasikan proyek pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dengan judul Studi Kasus PT Antero Dwi Perkasa. Yang pertama ada nama kelompok Feliciani Angelia dengan NIM 19230369, yaitu saya sendiri. Kemudian teman saya Winana Aura Fitraini, Sabeli Ahmud Tadibilah, John Ismail Febrian. Selanjutnya tentang organisasi. Pada PT Antero Dwi Perkasa merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi bahan plastik. Perusahaan ini menjalin kerjasama dengan berbagai pemasok dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan perusahaan mereka. Dalam operasionalnya, penerapan sistem distribusi terintegrasi yang didukung oleh sistem informasi akuntansi berbasis Akures untuk meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, serta transparansi dalam proses pembelian dan persediaan barang dan jasa mereka. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strike kekuatan. Terdapat 4 strike. Yang pertama menggunakan sistem akuntansi assurance. Yang kedua memiliki SOP pembelian dan persediaan. Yang ketiga struktur organisasi mendukung alur kerja. Dan yang terakhir hubungan baik dengan pemasok. Yang kedua weakness atau kelemahan. Seleksi data stok fisik dan sistem. Kemudian pemisahan tugas belum optimal. Yang ketiga pengawasan persediaan masih lemah. Dan yang terakhir kurangnya pelatihan penggunaan sistem. Selanjutnya opportunity atau peluang. Yang pertama digitalisasi sistem bisnis. Yang kedua peningkatan permintaan bahan plastik. Dan yang terakhir fitur asuransi terus berkembang. Yang terakhir threat atau ancaman. Yang pertama risiko kehilangan atau kerusakan barang. Yang kedua potensi kecurangan atau fraud. Yang ketiga ketergantungan pada sistem. Dan yang terakhir fluktuasi harga bahan baku. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian struktur organisasi. PT Antero Dwi Perkasa menerapkan struktur organisasi fungsional yang membagi tugas dan wewenang secara jelas untuk mendukung efektivitas operasional dan pengendalian internal. Berikut adalah struktur organisasinya. Yang pertama ada direktur utama, selanjutnya direktur operasional, kemudian ada manajemen keuangan, staf pajak, dan staf akuntansi. Selanjutnya ada kepala gudang, staf logistik, dan supir driver. Kemudian ada manajer pemasaran, sales supervisor, dan staf admin. Baiklah, selanjutnya ada tugas dan wewenang. Yang pertama ada direktur utama. Mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, menetapkan strategi, kebijakan, serta keputusan bisnis utama. Selanjutnya ada direktur operasional. Yang pertama mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional. Selanjutnya menetapkan standar kerja dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian ada manajer keuangan, menyusun dan mengelola anggaran serta perencanaan keuangan dan menganalisis laporan keuangan dan risiko keuangan. Selanjutnya ada staf pajak, menyusun dan melaporkan kewajiban pajak perusahaan dan mengurus SPT bulanan dan tahunan. Kemudian staf akuntansi, mencatat dan mengelola transaksi keuangan perusahaan, menyusun laporan keuangan secara berkala. Kemudian kepala gudang, mengelola persediaan dan operasional gudang dan mengawasi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang. Selanjutnya ada staf logistik. Tugasnya mengelola stok dan proses dan mengawasi pengiriman dan memastikan ketepatan waktu. Selanjutnya supir atau driver, mengantarkan barang sesuai jadwal dan tujuan dan menjaga kondisi kendaraan dan keamanan barang. Selanjutnya manajer pemasaran, menyusun dan menjalankan strategi pemasaran
mengelola tim pemasaran dan kampanye promosi. Selanjutnya, sales supervisor. Yang pertama, mengarahkan dan mengawasi tim penjualan. Selanjutnya, menyusun strategi untuk pencapaian target penjualan. Kemudian, staf admin, memproses pesanan dan dokumen penjualan. Kemudian, mengelola administrasi dan arsip perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke Enterprise Goals COVID-5. Berikut adalah tampilannya. Jadi, pemetaan Enterprise Goals dilakukan menggunakan pendekatan Balance Scorecard atau disingkat BSC yang mencakup perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Setiap tujuan bisnis dibandingkan dengan enterprise goals untuk melihat tingkat keterkaitannya seperti primary. Dengan disimbolkan dengan huruf P atau hubungan yang artinya hubungan kuat atau utama, S yang berarti secondary, atau hubungan pendukung kosong, tidak ada hubungan. Tujuan ini digunakan untuk memastikan pemanfaatan TI selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Enterprise Goals terpilih. BG01 Stakeholder Value of Business Investment. BG03 Manager Business Risks. BG04 Compliance with External Laws. BG09 Information Based Strategy Decision Making. BG12 Optimization of Business Process Cost. Peta IT-Related Goals. Pemetaan IT-Related Goals dilakukan untuk melihat hubungan antara tujuan TI dengan proses-proses COVID-5. Setiap tujuan TI dinilai menggunakan indikator primary untuk hubungan utama dan secondary untuk hubungan pendukung. Dalam tabel pemetaan, terdapat 17 IT-Related Goals yang dipasang dengan 37 proses COVID dari domain EDM dan APO. Pemetaan ini membantu mengetahui proses COVID mana yang paling berperan dalam mendukung pencapaian tujuan TI organisasi. Domain COVID yang dipilih, EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, berfokus pada evaluasi, pengarahan, dan pemantauan pemanfaatan TI oleh manajemen puncak. Proses EDM 01 sampai EDM 05 digunakan untuk memastikan sistem akurat memberikan nilai, mengelola risiko, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan transparansi bagi stakeholder. APO, Align, Plan, and Organize, berfokus pada penyelarasan strategi bisnis dan TI, perencanaan, serta pengelola risiko dan keamanan sistem. Proses APO 01, APO 02, APO 03, APO 12, dan APO 13 dipilih untuk mendukung pengelolaan sistem akurat secara terstruktur, aman, dan selaras dengan tujuan perusahaan. Pemetaan kewenangan. Pemetaan kewenangan menggunakan model RASI, bertujuan untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab setiap bagian dalam penerapan tata kelola teknologi informasi. R. Responsible, pelaksanaan kegiatan. A. Accountable, penanggung jawab akhir atas hasil proses. C. Consultant, pihak pemberi masukan atau saran. I. Informer, pihak penerima informasi. Hasil pemetaan RASI. Manajemen puncak berperan sebagai accountable dalam penerapan tata kelola TI. Manajer dan kepala bagian berperan sebagai responsible dalam pelaksanaan proses TI. Struktur organisasi telah mendukung penerapan tata kelola TI berbasis COVID-5. Selanjutnya ada manajemen praktis terpilih. Berdasarkan hasil analisis domain EDM dan APAO, terdapat beberapa manajemen praktis yang dipilih, yaitu yang pertama ada EDM 01.01, Evaluate the Governance System, yaitu melakukan evaluasi terhadap kerangka tata kelola TI untuk memastikan pemanfaatan sistem akurat.
berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kedua, ada EDM 01.03, Direct the Governance System, yaitu memberikan arahan dan kebijakan yang jelas terkait penerapan tata kelola TI berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Ketiga, ada APAO 02.01, Understand the Enterprise Environment, yaitu memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan sebagai dasar penyusun strategi bisnis dan TI yang selaras. Selanjutnya ada APAO 02.02, Assess the Current Strategy, yaitu menilai kesesuaian strategi bisnis dan TI berjalan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Yang terakhir ada APAO 02.04, Communicate the Strategy and Direction, yaitu mengkomunikasikan strategi dan arah kebijakan TI kepada seluruh pihak terkait. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, PT Antero Dwi Perkasa telah memanfaatkan TI dalam proses bisnis. Yang kedua, domain COVID-5 yang dipilih relevan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pemetaan RACI menunjukkan pembagian peran sudah cukup jelas. Dan yang terakhir, tata kelola TI perlu terus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.